Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa di rumah masih tetap mencuci tangan, dan jika kalian mau keluar rumah, tetap menggunakan masker dan sarung tangan. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita harus lebih menjaga diri, ya. Tapi itu tidak akan mengurangi rasa kangen kalian terhadap ibu, karena sekarang ibu akan memberikan suatu materi yang kalian bisa mendengarkan ya lewat video ini. Oke. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah kalian masih puasa? Tentunya harus tetap berpuasa ya, karena puasa itu adalah tuntunan agama kita dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Ingat, puasa itu wajib bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau misalnya tidak puasa berarti tidak beriman. Kalau kalian ingin menjadi orang yang beriman, masuk surga, berarti kalian harus melaksanakan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan berpuasa. Nah, sekarang ibu mau kasih tahu nih, ada yang tahu nggak sih puasa itu apa? Ayo, puasa itu apa? Nah, sekarang ibu mau kasih tahu ya. Puasa itu artinya tidak makan dan tidak minum dari fajar sampai maghrib. Wow, ada berapa jam ya? Coba dihitung, ada berapa jam? Kalau misalnya fajarnya 4:30 dan maghribnya jam 6 sore, itu ada berapa jam? Ya, ada yang tahu? Ya, kurang lebih 13,5 jam kita menahan lapar, menahan haus, tidak boleh jajan, tidak boleh berbohong, tidak boleh jahil. Sebenarnya makna dari puasa itu, kalau secara lahiriah itu tidak makan dan tidak minum. Tetapi jika kita melaksanakan itu, hanya itu saja, mungkin tidak ada pahalanya. Karena sebenarnya makna dari puasa itu adalah menahan amarah, tidak berbohong, tidak jahil, ya, belajar menghormati orang tua. Itu adalah makna puasa itu, melatih kesabaran, ya. Lalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar keimanan kita semakin besar kepada Allah, kecintaan kita dan rasa syukur kita terhadap Allah itu semakin besar. Bahwa alhamdulillah ya Allah, dengan puasa saya bisa merasakan bahwa di luar sana banyak orang-orang yang tidak makan, yang mungkin hanya ketemu nasinya hanya 1 kali. Mereka tidak punya makanan untuk dimakan. Tapi dengan kita puasa, kita jadi tahu, oh berarti lapar itu tidak enak. Melatih kita untuk berbuat baik kepada orang lain, yaitu dengan berbagi makanan, memberikan sedikit rezeki yang kita punya. Karena kita nggak mau dong ya, istilahnya kalau misalnya kita tidak sedekah, kita tidak berinfak, itu istilahnya seperti kita itu memakan ayam. Tahu ayam? Itu kita makan dengan bulu-bulunya, dengan darah-darahnya, dengan nya mungkin ya. Iya, itu kan tidak enak sekali ya. Makanya kita harus mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, sedekah, agar harta yang ada dalam diri kita itu suci atau bersih. Jadi karena ada hak sedikit untuk orang-orang yang kekurangan. Seperti itu. Kewajiban dalam berpuasa itu ada dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa kewajiban puasa itu bukan kepada umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi kepada umat-umat Nabi yang terdahulu pun, kepada umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh, semua diwajibkan untuk berpuasa
Dan berpuasanya itu berbeda-beda ya tentunya. Kalau yang ibu tahu itu puasa Nabi Ibrahim itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, sedangkan umat Nabi memiliki keistimewaan sendiri, yaitu adanya bulan suci Ramadan seperti sekarang, diwajibkan kita berpuasa 1 bulan penuh, ya, 1 bulan penuh. Nah, ada hikmah dari puasa itu, yaitu melatih kesabaran, meningkatkan keimanan, dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, memupuk rasa kasih sayang terhadap manusia. Nah, kewajiban kita dalam melaksanakan puasa itu berada pada rukun apa? Ada pada rukun Islam. Yang keberapa? Yang ketiga. Jadi kewajiban puasa itu ada pada rukun Islam yang ketiga. Kalian tahu rukun Islam? Rukun itu rukun iman. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si bapak, haji bagi yang kuasa. Siapa belum salat dosa, siapa belum zakat, nantinya di akhirat Allah pasti melaknati. Auzubillahi min dzalik ya. Kita tidak mau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus menjalankan sebisa mungkin perintah-perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak-anak, tadi sudah hikmah puasa, sudah arti puasa, sudah. Dan sekarang kita akan masuk kepada apa saja sih Bu Guru yang membatalkan puasa? Nih ya, yang membatalkan puasa secara lahir dulu ya. Secara lahir itu yang membatalkan puasa itu kalian makan, lalu kalian minum pada siang hari. Sengaja membatalkan itu dosa ya, dan dosanya itu tidak terkira gitu. Jadi jangan sampai kita itu membatalkan puasa dengan sengaja. Lalu apalagi? Muntah dengan sengaja, pura-pura muntah. Duh, dirogok nih mulutnya, dirogok-rogok biar sampai muntah, itu juga batal ya, itu batal. Muntah juga membatalkan puasa. Makanya kalau misalnya muntahnya dengan sengaja itu membatalkan puasa. Jadi kita harus sebisa mungkin jangan sampai muntah ya. Kalau muntah ya puasanya batal deh. Kalau misalnya kita membatalkan puasa, misalnya kita sakit, itu tidak apa-apa, karena itu demi kesehatan ya. Kalau kita sakit, pusing ya, tidak perlu memaksakan. Kalian bisa berbuka lalu menggantinya pada hari yang lain. Jadi kalau misalnya puasa itu kalau kita batal itu harus diganti, karena itu adalah hutang ya, yang harus dibayar pada hari-hari yang lain setelah Ramadan selesai. Lalu sekarang kita akan masuk lagi, apa sih yang membatalkan puasa secara tadi lahir lalu batin ya, yaitu berbohong. Itu mengurangi pahala. Jadi kita berbohong, berdusta, mencuri, kita puasa tapi kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang bermaksiat seperti itu, maka Allah itu tidak perlu puasa kita. Kenapa? Iya, kita puasa, tidak makan, tidak minum, tapi kita tetap melakukan hal-hal yang lain seperti berbohong, bergosip ya. Kalau misalnya yang suka bergosip, nggak mungkin ya anak-anak bisa bergosip. Nah, seperti itu mengurangi pahala. Bahkan hilang sama sekali pahalanya, tidak ada ukur. Jadi pahalanya itu tidak ada. Jadi puasanya itu cuma menahan lapar dan haus saja. Dan itu dijelaskan ya dalam hadis juga. Ada sebagian dari umat Nabi itu yang puasanya hanya menahan lapar dan haus. Jadi semoga kita terhindar ya dari puasa yang sedemikian itu. Udah kita capek-capek nahan lapar, nahan haus, ya tidak dapat pahala. Dan pahala puasa itu tidak dijelaskan pahala puasa itu seperti ini, segini tidak. Tetapi kata Allah, puasa itu untukku, maka aku sendiri akan memberi pahalanya.
Wow, mungkin nanti di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mungkin kita akan diberi hadiah dari puasa yang sekarang kita jalanin. Semoga dapat hadiah yang terindah, yaitu derajat surga yang tinggi di sisi Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, demikian segini dulu video dari Ibu. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.